Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Randika Satria Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Oke, di video kali ini yaitu bertujuan untuk menjawab tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yang dimana itu kita diminta untuk menerapkan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js. Nah, di sini juga diperlukan beberapa persiapan, yaitu kita diminta untuk dapat melakukan instalasi aplikasi XAMPP yang dimana itu berfungsi sebagai penggunaan MySQL, database, dan juga web server ya. Yang dimana nanti database-nya itu kita membuat satu database pendidikan dan juga membuat satu tabel yaitu tabel mahasiswa. Lalu selanjutnya dari tabel tersebut dibuatkan struktur tabel yang minimalnya masukkan 5 isi. Oke, uh, ya, untuk XAMPP-nya sendiri saya sudah menginstal ya, dan saya juga sudah running Apache yang sebagai web servernya dan juga MySQL yang sebagai database servernya. Oke, setelah itu saya juga sudah menyiapkan codingan sederhana untuk sebagai contoh penerapan dari PHP, HTML, JavaScript, dan CSS juga, yang mana nanti codingan tersebut akan dihubungkan ke database yang ada di database server ya. Oke, mungkin untuk previewnya saya akan lihatkan tampilan sederhana web yang saya buat, yaitu contohnya web mahasiswa UT ya ceritanya. Nah, di sini itu membuat tampilan indeks atau log home ya, home-nya ini uh, sederhana aja seperti ini. Lalu di tampilan home ini ada tab login dan juga register. Nah, yang dimana register ini nantinya saya membuatkan 3 inputan yang nantinya untuk seperti membuat akun. Ada username, password, dan juga jenis kelamin. Nah, oke, setelah kita register, kita masuk ke tampilan login, yang dimana kita akan menggunakan data yang tadi kita input di register sebagai akun login untuk web ini ya. Oke, setelah itu setelah login nantinya kita akan masuk ke tampilan dashboard login ya, seperti tampilan dashboard setelah kita masuk ke sebuah akun ya. Oke, mungkin seperti itu alur codingan yang saya buat. Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan logika dari codingan yang saya buat ini. Oke, untuk codingan saya sendiri ini saya menempatkannya uh, di dalam ini ya, foldernya XAMPP, lalu di dalam folder htdoc, lalu di sini saya membuat satu folder yaitu folder Andika untuk menyimpan codingan-codingannya ya. Oke, lalu kita langsung saja kita lihat dengan codingan yang saya buat. Yang pertama itu ada indeks PHP yang untuk tampilan home tadi ya. Tampilan home ini saya membuat dengan codingan seperti ini. Simple sih, hanya HTML biasa. Nah, di sini ada header dan juga footer, yang dimana saya memisahkan header dan footer ini agar bisa dipakai di beberapa tampilan ya. Jadi saya membuat terpisah headernya di sini dan juga footernya di sini. Di headernya sendiri ini saya membuatkan ini ya, tombol untuk home, login, dan juga register yang seperti tampilan di sini. Home, login, dan register, yang dimana ketika kita mengklik home, login, dan register akan diarahkan ke sini, index.php, login.php, dan juga register.php. Tujuan dari dipisahkan header dan footer ini agar bisa dipakai berulang ya, hanya tinggal menggunakan perintah include ini akan terpakai ya. Tuh.
Nah, selanjutnya itu, sebelum kita lanjut ke tampilan register ya, register ini, saya di sini saya sudah membuat, database tadi yang setelah saya aktifkan MySQL ini, saya membuat, database di sini. Nah, di sini saya membuat database dengan nama pendidikan, lalu di pendidikan ini saya membuat satu tabel, yaitu mahasiswa, sesuai ini ya, sesuai yang di soal. Kita membuat satu database pendidikan, lalu satu tabel mahasiswa, yang dimana di dalamnya itu memuat ID, username, password, dan juga jenis kelamin. Terakhir ini ada kolom create at ini sebagai informasi kapan akun tersebut dibuat. Oke, di sini saya sudah membuat satu data ya. Saya membuatnya manual di sini untuk percobaan login. Nah, lalu database ini dihubungkan dengan ini. Saya membuat database.php yang dimana ini berfungsi untuk menghubungkan antara codingan yang kita buat ke database dengan menggunakan command db mysql connect. Nah, di sini saya sudah memasukkannya karena XAMPP itu dia menggunakan localhost ya. Lalu untuk username passwordnya sendiri sini root dan juga dikosongkan, ini bawaan atau default usernya dari XAMPP. Lalu di sini dbname. Dbname ini database yang tadi kita buatkan, pendidikan. Oke. Nah, setelah ini dibuat, seharusnya kita sudah bisa menghubungkan database yang kita buat dan codingan yang kita buat ini. Nah, setelah itu kita pindah ke register. Nah, di register ini berfungsi untuk menulis data yang kita input di halaman register ke dalam database yang kita buat di XAMPP dengan query ini, insert into. Kita memasukkan data ke tabel mahasiswa yang dimana itu username, password, dan jenis kelamin. Nah, ini itu di sini ya, username, password yang kalau kita lihat di tampilan webnya seperti ini. Username, password, dan juga jenis kelamin. Nah, setelah kita gunakan, mungkin kita coba saja. Misalkan saya di sini Randika, passwordnya saya menggunakan NIM ya, 216168. Jenis kelaminnya itu laki-laki. Oke, daftar sekarang. Nah, di sini akan memunculkan message kalau akun telah berhasil dibuat. Lalu kita lihat ke database. Kita reload. Nah, datanya sudah masuk ke database ya. Berarti ini membuktikan bahwa database dan codingan yang tadi kita buat itu sudah terhubung. Lalu selanjutnya di sini karena registernya sudah berhasil, maka kita ke menu login. Nah, di codingan login ini kita harus menghubungkan codingan ini ke database tadi ya yang kita buat dengan ini sih, include service database.php. Di semua ya, ini di register juga sama. Kita untuk menghubungkannya menggunakan ini. Include service itu di dalam folder service ada database.php yang dimana dalamnya sudah menghubungkan. Nah, di sini itu menggunakan query select from. Ini untuk mengambil data yang dimana username itu ada di tab username dan password ada di dalam password. Kalau kita lihat di database-nya seperti ini. Nih, password user. Nanti si menu login ini akan mengambil info dari database ini. Nah, oke, lalu kita coba saja untuk login menggunakan
username yang tadi kita buat ya. Saya login. Nah, oke. Setelah berhasil login, maka kita akan langsung dilempar ke dashboard.php nih. Setelah login berhasil, true, lalu kita akan dipindahkan ke dashboard.php yang dimana codingannya seperti ini. Nah, di dashboard.php ini yang saya gunakan untuk menggabungkan HTML, PHP, CSS, dan juga JavaScript agar tampilannya eh, lebih indah, lebih enak dilihat. Di sini juga saya membuat ini ya, folder terpisah untuk CSS yang akan digunakan di dashboard ini. Dan di sini juga saya membuat ini ya, tombol logout ya. Supaya ini kan di login ini saya menggunakan session ya. Agar untuk menghentikan sessionnya sendiri, di sini saya membuat logout session destroy untuk menghentikan session. Logout. Mungkin alurnya seperti itu. Di web ini pertama di web register ini berfungsi untuk menulis data dari sini yang nantinya akan di sini adalah 123 jenis kelamin perempuan. Nah, yang nantinya akan menyimpan data user ini ke database. Seperti ini. Lalu di login ini berfungsi untuk menarik data yang ada di tabel mahasiswa untuk digunakan sebagai login. Oke, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pengerjaan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Semoga video ini mudah dipahami dan juga bisa sebagai jawaban dari tugas 3 yang dimana untuk menghubungkan database dan juga codingan HTML, PHP yang memuat JavaScript, CSS, VJS di dalam codingan tersebut. Oke, saya Randika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.